Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mulai untuk materi tentang fikih munakahat atau pernikahan di dalam buku PAI. Judul babnya adalah Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga. Nah, materi ini sangat penting ya diberikan kepada kalian meskipun saat ini kalian masih berada di kelas 3 ya, SMA ya. Namun untuk pernikahan itu cukup perlu banyak bekal gitu ya, meskipun kalian masih muda, barangkali ya masih dini saat ini belum memikirkan menikah gitu, tapi secara syariat Islam sebenarnya syarat pernikahan itu hanya bagi yang sudah balik. Jadi kalian sudah balik, sudah dewasa, jadi sebenarnya kalian sudah layak untuk menikah gitu ya. Nah, makanya kita perlu membekali tentang ilmu munakahat ini. Ya baik, ini ada di pengantar dan tujuan pembelajaran, nanti bisa dibaca di sana. Nah, hal-hal yang akan kita bicarakan tentang munakahat ini ada cukup banyak. Mungkin sebagai pengantar untuk pengertian dari pernikahan itu apa, kemudian hukumnya seperti apa, kemudian tujuannya apa sih nikah itu gitu ya, apakah hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis atau supaya tidak sendiri gitu ya. Ternyata di dalam Islam banyak sekali tujuan-tujuan pernikahan. Kemudian karena pernikahan itu ibadah, maka ada rukun dan syaratnya. Nah, nanti juga akan dipelajari tentang rukun dan syarat nikah. Nah, sebelum itu kenapa harus menikah gitu ya? Mungkin kita sama-sama tahu bahwa nikah itu adalah sunnah Rasulullah. Nah, tetapi lebih tepatnya lagi di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah itu seperti apa tentang perintah atau anjuran menikah ini. Dalam Quran surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 49, Allah berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Artinya, dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Nah, jadi memang Allah sudah menciptakan kita itu berpasang-pasangan ya. Bukan hanya manusia, tetapi makhluk Allah yang lain juga sama. Kita tahu ada bulan, ada matahari, ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang ya. Binatang pun juga untuk berkembang biak itu memiliki pasangan-pasangan. Makanya manusia apalagi sebagai khalifah di muka bumi, sebagai makhluk Allah yang memiliki tugas luar biasa ya, otomatis harus melestarikan keturunan karena manusia usianya terbatas ya, akan mengalami kematian, sehingga perlu memiliki pasangan supaya bisa memiliki keturunan tadi ya. Kemudian di surah An-Nahl ayat 72 Allah juga berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afa bil batili yu'minuna bi ni'matillahi hum yakfurun." Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Nah, jadi memiliki istri, memiliki anak itu adalah nikmat dari Allah. Maka kita harus menerima nikmat itu, menjadikan suatu rizki ya yang baik. Nah, kemudian di surah An-Nur ayat 32 juga Allah berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim." Ini ayat yang memerintahkan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk menikah karena Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.
Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah atau berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Kemudian di Ali Imran ayat 14 juga Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harsi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Ya, jadi Allah sudah menjadikan pandangan pada manusia itu cinta kepada apa yang diingini, yaitu wanita yang bagi laki-laki, dan sebaliknya bagi perempuan yaitu laki-laki ya. Kemudian cinta kepada anak-anak, cinta kepada harta. Jadi itu sudah menjadi sunnatullah. Kita akan merasa suka dengan lawan jenis kita ya. Kemudian di surah Ar-Rum ayat 21, ini ayat yang sangat populer yang sering kita ketahui atau sering kita dengar ya. Surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Nah, kenapa sering dari tadi ya kita mendengar ayat-ayat Allah yang artinya menciptakan untukmu istri-istri ya. Jadi memang Allah sudah dari awal menyampaikan bahwa akan menjadi syariat gitu ya, bahwa bagi laki-laki itu memiliki istri-istri, jadi bukan hanya satu ya. Jadi di Al-Qur'annya sudah seperti itu redaksinya ya. Kemudian tujuannya menurut Ar-Rum ayat 21 ini, menikah itu supaya sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, di sini ada litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warohmah. Ini yang sering kita ucapkan ya ketika ada teman-teman atau saudara kita yang menikah, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, apa sih arti dari sakinah, mawaddah, warohmah? Nah, sakinah itu artinya ini, tujuan dari pernikahan itu supaya merasa tentram. Sebenarnya bukan semata-mata tujuan ya, karena dengan menikah itu ya otomatis akan terjadi ketentraman, ketenangan ya, karena sudah memiliki pasangan hidup, tempat mencurahkan segala perasaan dan sebagainya ya. Otomatis ketenangan, ketentraman itu akan datang dengan sendirinya. Kemudian mawaddah itu artinya cinta ya. Jadi setelah tenang, tentram, memiliki pasangan, maka akan tumbuh mawaddah, cinta, harapan ya. Jadi cinta itu bukan sebelum pernikahan sebenarnya. Justru dengan menikah itu akan tumbuh rasa cinta, warohmah, dan kasih sayang. Kalau mawaddah itu cinta karena fisik ya, mungkin suka atau senang karena cakep, ganteng gitu ya, menurut masing-masing ya. Tapi kalau rohmah ini adalah kasih sayang yang dengan sendirinya ada timbul gitu ya, karena adanya tanggung jawab, hak kewajiban suami istri, maka akan muncul rasa kasih sayang. Setelah cinta muncul kasih sayang. Itu Ar-Rum ayat 21. Kemudian masih banyak lagi ayat-ayat Allah yang lain seperti di An-Nisa ayat 3 yang artinya
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Nah, tadi lanjutan dari keterangan tentang istri-istri ya. Memang Allah membolehkan bagi laki-laki yang mampu berbuat adil itu memiliki istri 2, 3, atau 4. Nah, tetapi Allah juga suka ya apabila tidak berlaku adil maka kawinilah seorang saja gitu ya. Karena untuk berbuat adil itu bukan hal yang mudah ya, pastinya hanya orang-orang yang betul-betul mampu dan ikhlas yang bisa melakukannya. Itu An-Nisa ayat 3. Kemudian di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya, wahai pemuda, barang siapa di antara kalian telah siap untuk menikah, maka menikahlah. Sebab nikah itu dapat menundukkan pandangan dan dapat menjaga kemaluan. Jika belum siap menikah, maka berpuasalah, sebab puasa itu dapat menjaga nafsu syahwat. Nah, apa sih hubungannya kenapa puasa bisa mencegah untuk berbuat nafsu gitu ya? Karena ya ketika orang menikah itu pasti secara ruhiyahnya terjaga, pikirannya terjaga sehingga jiwanya pun bersih gitu ya dari kemaksiatan, dari hal-hal yang menyebabkan dosa gitu. Itu kemudian anjuran menikah yang lain ada di surah Ar-Ra'd ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Jadi menikah itu memang sunnah Rasul, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad semuanya memiliki istri dan keturunan. Bahkan Nabi Isa yang diceritakan tidak memiliki istri ya, ternyata beliau itu memiliki istri sebelum beliau diangkat oleh Allah ya. Jadi Nabi Isa juga memiliki istri. Kemudian di hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Ayyub bahwa Rasulullah bersabda 4 hal yang merupakan sunnah para rasul. Henna atau memakai henna ya, kemudian berparfum, siwak, dan menikah. Jadi itu menikah termasuk 4 hal sunnah Rasul. Kemudian hadis Rasul yang lain yang juga sangat terkenal, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa tidak senang dengan sunnahku maka bukan golonganku. Nah, makanya jangan sampai ada yang tidak menikah ya, karena kalau tidak menikah maka tidak akan diaku oleh Rasulullah ya, karena mereka menikah itu memang perintah dari Allah dan juga sunnah dari Rasulullah. Kemudian ada juga hadis tentang tabatul. Apa itu tabatul? Ya, Rasulullah bersabda, "Anan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam naha anit tabatul." Nabi telah melarang tabatul, yaitu hidup membujang, hidup yang tidak akan menikah untuk selamanya gitu ya. Memutuskan untuk tidak menikah atau membujang dan menjauhkan diri dari kenikmatannya semata-mata untuk beribadah saja gitu ya. Jadi tidak mau mengganggu ibadahnya ya, sehingga tidak mau menikah ya, dengan alasan ya kalau menikah nanti tidak bisa khusyuk beribadah gitu ya, tidak bisa terus-terusan beribadah di masjid atau beribadah yang lain gitu, sehingga menikah itu merasa mengganggu terhadap kekhusyukan ibadah gitu. Justru dengan menikah itu maka akan menyempurnakan agama. Jadi Nabi melarang umatnya, melarang kita untuk membujang, berniat tidak akan menikah. Misalnya karena sudah frustasi, putus asa gitu ya, mungkin sulit mendapatkan jodoh atau mungkin sudah
punya calon kemudian putus lagi gitu ya, akhirnya kayaknya udah nggak ada jodoh saya di dunia, mungkin jodoh saya di akhirat atau di surga gitu ya. Itu tidak boleh ya. Jodoh yang paling baik adalah yang sama-sama soleh dari dunia gitu. Jadi tidak boleh ada niatan untuk tidak menikah. Nah, itu tentang ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan anjuran atau perintah untuk menikah. Nanti kita akan lanjutkan tentang materi berikutnya. Terima kasih.